اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian ini, kajian atas kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada pembahasan sebelumnya kita telah berbicara tentang mana yang lebih baik, penyembelihan hewan kurban atau THR, sedekah uang biasa. Kemudian kita juga berbicara tentang bagaimana hukumnya berkurban dengan harta anak yatim dan pahala atas nama dirinya dan pahalanya tetap diberikan kepada dirinya. Bagaimana hukum dari kasus tersebut sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang belum menyimaknya silahkan disimak dulu sebelum video ini. Taib, insya Allah pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan pasal pertama dari kitab ini yang berbicara seputar fikih kurban. Pasal kedua nanti akan masuk pada fatwa-fatwa seputar permasalahan kurban yang sering ditanyakan oleh orang-orang tentang fikih kurban. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan kali ini, hukmu naklil udhiyah. Bagaimana hukumnya memindahkan daging hewan kurban? Maksudnya apa memindahkan daging hewan kurban? Saya menyembelih di daerah Cidahu. Bagaimana kalau dagingnya saya bagikan di Bogor, saya bagikan di Surabaya, saya bagikan di Madura, dan seterusnya dan seterusnya. Taib, ala sahibil udhiyah an yuwazzi'aha 'alal fuqara min aqaribihi bijiwarihi. Yang pertama yang mesti difahami adalah orang yang berkurban hendaknya dia membagikan daging hewan kurbannya itu kepada fakir miskin, juga kerabat-kerabat yang merupakan tetangganya atau orang yang tinggal di dekat dengannya. Wa alal fuqara'i fi hayyihi thumma al-ahya al-ukhra. Ya. Dan dibagikan kepada fuqara di tempat dia berada, kemudian kalau sudah mendapatkan bagian, yakni para fakir miskin di tempat kita sudah mendapatkan bagian, maka boleh dipindahkan pembagiannya ke tempat yang lain. Wala yunqal lahmul udhiyah ila makanin akhar kama huwal hal fi naqli zakah wa yajuzu indal jumhuri naqluha limasafatin aqallu min masafatil qasr. Dan hendaknya tidak memindahkan daging hewan kurban ini ke tempat yang lain, sebagaimana hal itu juga berlaku pada konteks zakat ya. Tapi ada pendapat mayoritas ulama, ya juzu indal jumhur, mayoritas ulama membolehkan pemindahan daging hewan kurban ini apabila tempat yang ingin kita tuju itu, yakni tempat tujuan untuk memindahkan daging hewan kurban itu jaraknya lebih sedikit atau kurang dari jarak dibolehkannya qasar dalam sholat. Mungkin 92 atau 96 gitu ya, kurang lebih kilometer. Wa yukrahu anil hanafiyah naqluha min baladin ila baladin illa an yanqulaha ila aqaribihi au ila qaumin ahwaj fa yajuzu naqlu bila karaha. Kemudian makruh hukumnya, wa yukrahu indal hanafiyah, dan makruh hukumnya menurut Hanafiyah memindahkan daging hewan kurban dari satu negeri, dari satu negara misalnya ke negara yang lain, kecuali di negara yang lain itu ada kerabat-kerabatnya, ada keluarganya misalnya. Misalkan
saya di Indonesia dan ada sebagian keluarga saya di Mesir. Kalau ada keluarga maka boleh. Au ila qaumin ahwaj, atau di negara lain itu memang lebih membutuhkan daripada orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Di Palestina misalnya hari-hari ini. Fayajuzu naqlu bila karohah. Maka boleh hukumnya memindahkan daging hewan kurban tanpa karohah, tanpa hukum yang makruh. Baik, berikutnya hukumul udhiyah anil mayyit. Hukum menyembelihkan hewan kurban bagi mayit. Misalnya orang tua kita sudah tidak ada atau anak kita sudah tidak ada, boleh gak berkurban atas nama mereka gitu ya. Nah, la budda ayyakunal mayyit qad awsa bil udhiyah. Yang pertama, mayit itu harus berwasiat terlebih dahulu semasa hidupnya untuk agar ahlu baitnya itu atau ahlu warisnya itu berkurban atas nama dirinya. Fi hali hayati, ketika masih hidup. Au adzina lil warathah fi hali hayati, atau mendapatkan izin bagi ahli warisnya untuk menyembelihkan hewan kurban atas nama dirinya. Au adzina lil warathah fi hali hayatihi ay yudahhu anhu wa illa fala, wa hadza inda Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum menyembelihkan hewan kurban bagi mayit bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Boleh kalau si mayit semasa hidupnya pernah berwasiat agar ahli warisnya menyembelih hewan kurban atas nama si mayit. Yang kedua, boleh kalau si mayit pernah memberi izin kepada ahli waris agar ahli waris menyembelihkan hewan kurban atas nama dirinya. Kalau tidak ada wasiat dan kalau tidak ada izin, maka dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i hukumnya tidak sah. Dan karena ibadah kurban ini perlu niat, tidak mungkin kita meminta niat, atau tidak mungkin kita meminta izin pada orang yang sudah meninggal, kecuali kalau sebelum meninggalnya pernah memberi izin atau pernah memberi wasiat. Waqad ajazal Hanafiyah wal Hanabilah al-udhiyah anil mayyit wa yahibuna thawabaha ilal mayyit awso awlam yusi wa yukrah dzalika indal Malikiyah. Tapi dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, boleh hukumnya menyembelih hewan kurban atas nama mayit dan menyerahkan pahalanya itu kepada mayit, baik si mayit ini pernah berwasiat semasa hidupnya atau tidak pernah berwasiat. Wa yukrahu dzalika indal Malikiyah. Namun hal itu makruh hukumnya menurut pandangan Malikiyah. Jadi ada 3 pendapat di sini. Syafi'iyah tidak boleh, kecuali telah mendapat izin atau si mayit pernah berwasiat. Yang kedua, Hanafiyah dan Hanabilah, boleh, baik si mayit pernah berwasiat atau tidak pernah berwasiat. Yang ketiga, boleh tapi makruh menurut pandangan Malikiyah atau pandangan ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu arda. Hakadha. Taib, kemudian al-udhiyah wal hadyu fil haji. Penyembelihan hewan kurban dan hadyu. Hadyu itu adalah penyembelihan hewan tertentu karena melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban haji. Al-udhiyatu tuzbahu fi makanil mudahi atau fi makanin akhar. Hewan kurban itu disembelih di tempat di mana orang yang berkurban itu tinggal, atau bisa juga disembelih di tempat yang lain. Misalkan misalnya saya kurban hari ini, maka kurban itu bisa disembelih di tempat di mana saya tinggal, bisa juga disembelih di tempat yang lain. Di Mekah misalnya ada orang yang membuka jasa penyembelihan hewan kurban dan mewakilkan penyembelihannya. Saya misalnya orang Indonesia, mau dong disembelihin di sana, maka saya beli hewan kurbannya, memberikan ujrohnya atau upahnya untuk penyembelihan hewan kurban, dan memberikan
upah untuk didistribusikan kepada jamaah Masjidil Haram misalnya. Boleh. Jadi boleh di tempat di mana yang berkurban itu berada, boleh juga di tempat yang lain. Nah, kalau hadyu itu gimana? Amal hadyu dan kurban itu sunnah ya. Amal hadyu fala yudhbah illa fi Mina. Nah, sementara hadyu itu tidak disembelih kecuali di Mina. Jadi kalau ada orang yang wajib hadyu kemudian pulang ke Indonesia, kemudian hadyunya disembelih di Indonesia, tidak sah. Wa yakunu li fi'lin mahdzur min mahdzuratil haji au li tarki wajibin. Hadyu itu penyembelihan hewan tertentu pada rangkaian ibadah haji itu terjadi karena orang yang berhaji melakukan pelanggaran-pelanggaran haji atau meninggalkan sebagian wajibatul haji, kewajiban-kewajiban haji. Wa alaihi, maka baginya fala yajuzu dzabhu syatin wahidatin biniyatil udhiyah wa biniyatil hadi. Tidak boleh menggabungkan satu ekor domba dengan niat hadyu dan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Baik. Akhiran yang terakhir, afdalul a'mal fi yaumin nahri. Amal yang paling utama, yang paling baik di hari raya Idul Adha. Ahabul a'mal ilallah ta'ala fi yaumin nahri dzabhul udhiyah. Amal yang paling utama di hari raya Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Fahiya sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini merupakan ibadah yang sunnah muakkadah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa annaha muqayyadah biwaqtin muayyan. Dan ibadah ini sangat terbatas oleh waktu, yakni 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Wa hiya afdal min shadaqatin min as-shadaqah fi hadzal yaum. Dan kurban itu lebih afdal, lebih utama dari sedekah biasa di hari raya Idul Adha. Lebih afdal dari THR lah kalau kita mah ya, gitu. فالصدقة مستحبة في كل وقت فعلى المسلم أن يجتهد في أن تكون الصدقة في هذا اليوم هي الأضحية. Sedekah biasa atau sedekah dengan uang itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi khusus di hari ini, kalau orangnya mampu, maka berusahalah untuk menyembelih hewan kurban. Yakni sedekahnya sedekah daging ya. Wa tarkuha lil qadir makruh. Nah, meninggalkan ibadah kurban bagi yang mampu, hukumnya makruh. Mampu membeli hewan kurban dan mampu menafkahi keluarganya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya selama tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, hukumnya makruh. Wali annal udhiyah min sya'airil Islam, dan karena penyembelihan hewan kurban itu merupakan bagian dari syiar-syiar agama Islam. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Kita sudah selesai dari fasal pertama dari kitab ini yang membahas tentang hukum fikih seputar penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjut ke fasal berikutnya nanti kalau masih ada umur ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nuwasil insyaallah fil liqa'il qadim in kana fil umri baqiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.